Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya anak-anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga keluarga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Ya anak-anak, di hari yang fitri ini Pak Andi mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya anak-anak, semoga di hari yang fitri ini kita juga selalu diberikan kesehatan ya. Yang penting kita selalu bisa menjaga pola makan kita. Ya anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, langsung kita menuju ke materi. Sekarang anak-anak, kita sudah masuk di tema 8. Ya anak-anakku kelas 2 ya. Kita sudah masuk di tema 8. Untuk kali ini Pak Andi langsung membahas 2 subtema sekaligus. Oleh karena itu kamu harus memperhatikan materi Pak Andi mulai dari awal sampai akhir supaya kamu paham apa yang Pak Andi sampaikan nanti ya. Karena di akhir materi Pak Andi selalu memberikan tugas untuk kalian. Jadi ikuti mulai dari awal sampai akhir materi Pak Andi. Anak-anak ya, untuk tema 8 ini tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 itu tentang keselamatan di rumah. Materinya adalah, materi PJOK-nya adalah permainan jalan, lari, dan gerakan meneguk di air. Itu untuk subtema 1. Dan anak, sebelum membahas di materi, Pak Andi menjelaskan sedikit di tujuan pembelajaran supaya kamu sedikit paham. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan penggunaan gerak berjalan, berlari, dan meneguk dalam bentuk permainan di air dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan penggunaan gerak berjalan, berlari, dan meneguk dalam bentuk permainan di air dengan percaya diri. Jadi di tujuan pembelajaran ini adalah yang paling utama kamu bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktekkan dengan benar, dengan baik ya. Kan anak? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Pak Andi langsung masuk ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu tentang permainan ikuti aku. Nah, bagaimana tentang permainan ikuti aku ini? Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ada beberapa anak sedang membuat lingkaran dan satu anak ada di tengah lingkaran. Ini ada di dalam air. Bagaimana caranya? Ya, ini caranya sebagai berikut. Jadi nanti Pak Andi menjelaskan, kamu juga sambil memperhatikan gambarnya. Pak Andi menjelaskan, kamu memperhatikan gambarnya supaya kamu paham, supaya kamu mengerti ya. Oke, yang pertama, kamu harus mencari kolam yang dangkal. Yang kedua, setelah itu saling berpegangan dan membentuk lingkaran. Nah, saling berpegangan dan membentuk lingkaran. Ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak sedang membentuk lingkaran dan berpegangan tangan. Lanjut, yang ketiga, pilih salah satu anak di tengah. Ini anak yang pakai kacamata ini ada di tengah. Berikut, anak yang di tengah bergerak menirukan gerak jalan hewan. Kayaknya ini anaknya menirukan gerak jalan hewan sambil agak jongkok sedikit ya. Makanya kalian disuruh mencari kolam yang dangkal ya, yang setinggi lutut atau setinggi
betis kamu, ya. Oke, berikut. Anak yang membentuk lingkaran mengikuti gerakan anak yang di tengah sambil berjalan memutar. Jadi gerakan anak yang di tengah ini bagaimana? Kamu ikuti, tapi sambil berputar. Tidak diam, tapi sambil berputar. Berikutnya, jika sudah satu putaran, kemudian anak yang di tengah menyentuh salah satu anak yang di lingkaran, kemudian bertukar posisi. Jadi anak kacamata ini kalau sampai menyentuh anak perempuan yang pakai kerudung ini, berarti ini bertukar posisi dengan anak yang pakai kacamata. Anak yang pakai kerudung ini di tengah, anak yang pakai kacamata ada di lingkaran. Nah, seperti itu anak-anak. Namanya itu adalah permainan ikuti aku, mengikuti aku. Ikuti aku itu maksudnya yang ikuti anak yang kacamata ini. Gerakan hewan, gerakan apa ini? Ikuti sambil berputar. Sudah paham anak-anak ya? Untuk permainan yang pertama. Kalau sudah paham, lanjut. Permainan yang kedua yaitu tentang permainan kucing jongkok di air. Mungkin di sini kalian sudah banyak mengerti tentang permainan kucing jongkok di air. Nah, ini tak kasih gambarnya. Nah, kalian mungkin banyak mengerti di darat. Nah, ini ada gambarnya bermain kucing jongkok di darat seperti ini. Nah, ini ada di air. Bermain kucing jongkok di air. Yang jelas airnya dilihat setinggi lutut atau betis, ya. Bagaimana caranya? Ini caranya apa? Dikasih tahu. Ya, kamu harus mengerti. Jadi dilihat gambarnya, Pandik menjelaskan. Dilihat gambarnya, Pandik menjelaskan supaya kamu paham, ya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus mencari kolam yang dangkal dan bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Berikut yang kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Nah, menjadi kucing itu nih, yang jongkok ini. Nah, ini menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Berikut yang keempat, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok supaya tidak kena, ya, supaya tidak jadi. Kamu bisa jongkok waktu dikejar sang kucing. Berikut yang kelima, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Artinya ini anak yang sudah kena. Tadi dikejar gak sempat jongkok, sudah dikenakan sama tangannya, kena gitu. Nah, itu berarti anaknya menjadi kucing. Berikut yang nomor 6, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Jadi yang Pandik maksud ini adalah bermain kucing jongkok di air ini. Kalau di darat mungkin sudah biasa, tapi kalau di kolam renang ini di air mungkin kalian belum pernah mencobanya. Nah, ini bisa kalian coba nanti supaya kamu lebih paham, ya. Oke. Dan anak, untuk di subtema 1 ada 2 permainan. Permainan apa tadi? Aku, ya. Permainan ikuti aku sama permainan kucing jongkok di air. Itu untuk subtema 1. Sekarang anak-anak masuk di subtema 2. Masuk di subtema 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2-nya menjaga keselamatan di rumah. Materi PJOK-nya permainan menarik, mendorong, dan lempar tangkap bola. Nah, itu materi PJOK-nya ada di tema 8 subtema 2, ya. Ya anak-anak, Pandik ulang lagi ya. Itu ada tujuan pembelajaran, ada banyak ya, ada 4, cukup banyak di tujuan pembelajaran ini. Karena yang pertama itu tentang mendorong, menjelaskan, mempraktekkan. Yang nomor 3 ini tentang melempar dan menangkap bola, menjelaskan juga mempraktekkan. Jadi tujuan pembelajaran ini ada 4. Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita lanjut di materi. Materi yang pertama yaitu tentang bermain menarik teman. Ya, ini gambarnya. Sudah Pandik siapkan gambarnya. Jadi nanti seperti biasa, kamu lihat gambarnya, Pandik jelaskan supaya kamu paham, supaya kamu mengerti.
Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Yang kedua, berdirilah berpasangan bersama temanmu. Yang ketiga, angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Yang keempat, pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik setelah mendengar aba-aba. Yang kelima, tarik tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Jadi diperhatikan tuh, kalau sudah berdiri berhadapan, pegang tangan temanmu yang erat. Kalau sudah dengar aba-aba dari siapapun itu orangnya, langsung tariklah, tarik dengan sekuat tenagamu. Yang keenam, siapa yang berhasil menarik temannya, dialah pemenangnya. Artinya sampai temannya bisa maju ke depan, kamu menarik, itu kamu yang menang. Nah, tapi dengan harus ada aba-aba dari saudara atau siapapun itu untuk bermain menarik teman. Ya anak-anak ya, sudah jelas. Berikutnya nomor 7, lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Jadi kamu kalau tempat berdirimu tadi ada di sebelah kanan, ganti kamu sebelah kiri, bergantian. Berikutnya yaitu yang kedua tentang bermain mendorong teman. Ya, ini gambarnya, bermain mendorong teman. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Yang kedua, berdirilah berpasangan bersama temanmu. Kalau sudah berpasangan berdiri berhadapan. Yang ketiga, angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan. Telapak tangan menghadap ke depan. Perhatikan gambarnya sambil Pandi menjelaskan supaya kamu mengerti. Yang keempat, tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. Yang kelima, dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Jadi ditunggu kalau ada aba-aba dari kakakmu atau orang tuamu, baru kamu bisa melakukan permainan dorong-mendorong. Yang keenam, dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Ya anak-anak, ya inilah tentang yang kedua, permainan mendorong teman ya. Sekarang berikutnya yang ketiga yaitu tentang bermain lempar tangkap bola. Ya, sama, mencari pasangan berhadapan, jaraknya diatur, pegang bolanya, setelah pegang kalau siap untuk menangkap, siap untuk melempar, segeralah dilempar. Tapi jangan terlalu jauh, dikira-kira sendiri seberapa temanmu itu jauh dari kamu. Jadi jangan sampai kenceng-kenceng ya. Pandangan menghadap ke datangnya arahnya bola. Itu untuk yang menangkap. Untuk yang melempar, pandangan ke depan ya. Ya, perhatikan gambarnya. Paling tidak seperti itu anak-anak ya. Sudah mengerti? Sudah paham? Ada 3 permainan. Yang pertama tarik-menarik, yang kedua dorong-mendorong, yang ketiga bermain lempar tangkap bola untuk di subtema 2 ya. Di subtema 2. Karena kalau sudah, Pandi memberikan tugas untuk kamu di rumah. Yang pertama adalah tugas kamu adalah jelaskan permainan apa saja yang bisa digunakan untuk melatih gerakan berjalan, berlari, dan menekuk di air. Untuk mempermudah kalian mencari, ini ada di subtema 3. Kamu disuruh menyebutkan ya, permainan apa saja yang sudah Pandi jelaskan tadi yang ada di subtema 1. Itu untuk tugas yang pertama. Berikutnya untuk tugas yang kedua, jelaskan bagaimana cara melakukan permainan gerakan menarik dan mendorong. Untuk mempermudah kamu, ini ada di subtema 2. Jadi kamu disuruh menjelaskan caranya sebagai berikut. Nah, itu caranya tentang permainan gerakan menarik apa? Terus yang kedua, caranya tentang permainan gerakan mendorong itu apa? Itu ada. Sudah Pak Adik jelaskan di materi tadi, tinggal kamu bisa melihat ulang video dari Pak Andi ini ya, supaya kamu bisa
menjawab dengan baik. Ya anak, tugas ini ditulis di buku tulis PJOK. Setelah dikerjakan, difoto langsung dikirimkan Japri ke nomornya Pak Andi seperti biasa ya. Pak Andi tunggu tugasnya. Pak Andi cukup sekian untuk di tema 8, subtema 1 dan subtema 2. Mudah-mudahan anak-anak ke kelas 2 selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke Pak Andi cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sebelum Pak Andi tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina